Oke, kita semua kayaknya tahu ya apa itu keuntungan atau profit. Gampangnya, selisih antara biaya produksi sama harga jual. Simpel kan? Tapi, gimana kalau saya bilang definisi yang kita anggap simpel itu sebenarnya menyembunyikan sebuah cerita yang jauh-jauh lebih dalam? Nah, kali ini kita akan coba bedah konsep keuntungan dari sebuah sudut pandang yang mungkin bakal bikin cara Anda melihat ekonomi jadi beda total. Jadi siap-siap ya, kita langsung mulai aja. Oke, coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada pandangan umum yang kita semua tahu. Untung itu ya hasil dari jual beli yang cerdas di pasar. Tapi di sisi lain, ada pandangan yang cukup radikal nih. Katanya, keuntungan itu sebenarnya cuma wujud lain dari sesuatu yang namanya nilai lebih. Apa pula itu nilai lebih? Nah, ini dia kuncinya. Coba deh, kita lupain sejenak soal tawar-menawar harga dan strategi marketing di pasar. Perspektif ini justru ngajak kita buat masuk lebih dalam, ke lantai pabrik, ke balik meja kantor, pokoknya ke tempat kerja. Kenapa? Karena menurut sumber ini, di sanalah rahasia keuntungan yang sebenarnya tersembunyi. Oke, jadi dari tadi kita ngomongin nilai lebih. Sebenarnya apa sih itu? Konsep ini tuh bener-bener jadi jantung dari keseluruhan argumennya. Biar gampang, kita pakai contoh yang simple banget deh, tentang seorang pekerja dan upahnya. Yuk, kita bayangin bareng-bareng. Ada seorang pengusaha yang mempekerjakan seorang buruh. Dia bayar si buruh katakanlah Rp100.000 untuk kerja seharian penuh. Ini kan modal awal ya, biaya untuk tenaga kerja. Tapi yang menarik adalah, selama seharian kerja itu, si buruh ternyata nggak cuma menghasilkan nilai sebesar upahnya. Dengan tenaganya, dia mengubah bahan mentah jadi produk jadi yang nilainya jauh lebih besar. Anggap aja deh, jadi Rp300.000. Nah, di sini nih sihirnya terjadi. 300.000 nilai yang diciptakan dikurangi 100.000 upah yang dibayarkan. Sisanya berapa? Yap, Rp200.000. Selisih 200.000 inilah yang disebut nilai lebih. Ini adalah nilai dari jam kerja si buruh yang tidak dibayar, yang kemudian diambil oleh si pemilik modal. Dan menurut teori ini, inilah satu-satunya sumber dari semua keuntungan. Titik. Pertanyaan bagus kan? Tunggu dulu, kok bisa begitu? Kenapa tenaga kerja itu jadi komoditas yang unik dan ajaib banget, yang bisa menghasilkan nilai lebih besar dari harganya sendiri? Jawabannya ada di perbedaan mendasar antara manusia dan mesin. Coba kita lihat tabel ini deh. Mesin, dia cuma memindahkan nilainya sendiri ke produk secara bertahap. Bahan baku, nilainya ya segitu aja, cuma terkandung di dalam produk akhir. Tapi, tenaga kerja manusia, ini beda. Dia nggak cuma memindahkan nilainya sendiri, yang setara dengan ukahnya, tapi dia satu-satunya input yang bisa menciptakan nilai yang benar-benar baru. Itulah dia, nilai lebih. Oke, kalau kita ngikutin logikanya, berarti kalau nilai lebih adalah sumber keuntungan, cara buat naikin keuntungan ya dengan naikin nilai lebihnya dong. Nah, menurut sumber ini, ada dua cara utama untuk melakukan itu. Ada dua jalan utama. Yang pertama, namanya nilai lebih absolut. Ini cara yang paling kelihatan, perpanjang jam kerja atau tekan upah serendah-endahnya. Cara kedua lebih halus, namanya nilai lebih relatif. Caranya, tingkatkan produktivitas lewat teknologi, jadi pekerja bisa menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang sama. Kelihatannya beda, tapi tujuannya sama persis, membuat porsi kerja yang tidak dibayar jadi semakin besar. Jadi poin krusialnya begini, mau wujudnya itu keuntungan perusahaan, bunga yang dibayarkan bank, atau uang sewa properti, menurut teori ini, kalau kita telusuri sampai ke akarnya, semua itu cuma berasal dari satu sumber tunggal, nilai lebih yang diciptakan oleh kerja yang tidak dibayar. Nah, sistem yang dibangun di atas pengambilan nilai lebih ini, menurut sumber kita, ternyata punya masalah bawaan, punya kontradiksi internal yang nggak bisa dihindari. Yuk kita lihat gimana sistem ini seolah-olah menciptakan masalahnya sendiri. Ini ide yang kuat banget. Kita kan terbiasa ngelihat harga, untung, rugi, ya sebagai angka-angka objektif di laporan keuangan. Tapi teori ini bilang, tunggu dulu, di balik angka-angka itu, sebenarnya tersembunyi sebuah hubungan kekuasaan antar manusia. Ilusi inilah yang disebut fetisisme komoditas. Slide ini nunjukin salah satu kontradiksi utamanya. Coba ikuti alurnya ya. Pertama, untuk memaksimalkan keuntungan, pengusaha harus menekan upah. Oke, logis. Tapi, langkah kedua, para pekerja ini kan juga konsumen. Kalau upah mereka terlalu rendah, daya beli mereka anjlok. Akibatnya apa? Barang-barang jadi nggak ada yang beli. Dan akhirnya, boom, terjadilah krisis kelebihan produksi. Ini kayak lingkaran setan kan? Gak cuma itu, ada juga masalah jangka panjangnya. Gini deh, demi efisiensi, mesin kan makin banyak dipakai buat gantiin tenaga manusia.
Tapi ingat nggak tadi, satu-satunya sumber nilai baru itu apa? Ya tenaga kerja manusia itu sendiri. Jadi ironisnya, semakin banyak mesin yang dipakai, sumber keuntungan itu sendiri justru semakin menyusut. Efeknya, tingkat keuntungan secara keseluruhan dalam sistem, dalam jangka panjang, cenderung akan terus menurun. Jadi, setelah kita bedah semua ini, kita bisa mulai melihat kalau keuntungan itu bukan sekedar istilah akuntansi yang netral, ia punya makna yang dalam, dan pada dasarnya, ini adalah soal sebuah hubungan kekuasaan. Oke, kita rangkum argumen utamanya ya. Pertama, keuntungan itu datangnya dari nilai lebih. Kedua, nilai lebih itu nama lain untuk kerja yang tidak dibayar. Ketiga, hanya manusia yang bisa menciptakan nilai baru ini. Jadi, kesimpulan akhirnya menurut teori ini, keuntungan bukanlah sekedar hasil bisnis yang efisien, melainkan sebuah indikator dari eksploitasi. Dan inilah intinya. Menurut pandangan ini, keuntungan itu bukan lagi sekedar angka di neraca keuangan. Ia adalah cerminan, sebuah indikator dari dinamika kekuasaan sosial yang tidak setara antara mereka yang memiliki modal dengan mereka yang bekerja. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Lain kali Anda mendengar kata keuntungan, apa yang akan terlintas di benak Anda? Sekadar angka di spreadsheet? Atau sebuah cerita tentang hubungan yang tidak setara? Nah, jawabannya sekarang ada di tangan Anda.